Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat IT sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan pemaparan materi di vlog saya ini mengenai eh, penyalahgunaan etik di teknologi informasi. Nah, di sini saya akan memaparkan, menganalisis kasus yang ada di surat kabar elektronik. Mungkin sebentar saya share terlebih dahulu. Nah, ini merupakan pemaparan analisis saya dari tugas kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Profesor Dr. Edi Surya Negara, Magister Komputer. Nah, sahabat IT, di sini saya coba ingin menganalisis mengenai kasus carding dalam penyalahgunaan eh, IT, IT ya, isu IT, sistem information. Nah, di sini sahabat IT, carding mungkin dari sahabat IT masih belum ada yang familiar dengan kata carding ini. Mungkin dari sini saya akan coba menjelaskan apa itu carding. Carding, carding merupakan sebuah menjelaskan tentang perdagangan ya, perdagangan atau sejenis kartu kredit, bisa rekening, yang mana carding ini proses untuk mencuri informasi kartu kredit atau rekening yang ada di suatu bank untuk digunakan keperluannya untuk pribadi atau digunakan atau dibagikan ke orang lain. Nah, carding ini, pelaku carding, maksud saya pelaku carding ini menggunakan kartu kredit tersebut untuk menguras ya, untuk menguras semua isinya dan mengambil semua isinya, baik berupa uang atau ya berupa uang, eh, tanpa ya, tanpa izin atau pemiliknya, tanpa seizin pemiliknya. Itu dalam istilahnya disebut dengan carding atau kredit lah ya. Nah, kemudian di sini dalam kasus carding ini sudah ada tersangkanya dalam kasus ini yang telah ditetapkan oleh Polda Bali, yaitu inisial MA. Nah, kalau kita analisis di sini, MA ini eh, telah melakukan kejahatan dalam pengurasan dana nasabah ya, saya sebutnya nasabah, itu yang sudah ditetapkan oleh Wakil Direktorat Reserse ya, oleh Bapak AKBP Ranefli Dian Chandra. Nah, mengungkapkan bahwa MA ini sudah tercatat 2 kali masuk penjara. 1 tahun pertama itu terkait kasus pencurian, itu pada tahun 2013. Kemudian divonis 7 tahun itu pada tahun 2017 dalam kasus narkotika. Artinya sudah residivis MA ini. Kemudian kalau kita analisis dalam kasus penyalahgunaan etik di teknologi informasi, MA ini tidak bekerja secara sendirian. Dia dibantu oleh rekannya yang berinisial S. Nah, saat ini sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan si S ini. Ini
sebelumnya coba saya balik ke depan ini. Saya berita ini bersumber dari Kompas. Kompas ini diambil kejadiannya atau penangkapannya di tahun 2023. Itu di tanggal 28 Juli ya. Ini. Jadi 2 tahun yang lalu, sahabat IT, saya ngambil berita dari Kompas ini. Saya ambil datanya dari Kompas tahun 2023. Baiklah, sahabat IT, kita lanjut lagi. Dari MA ini dibantu S, kemudian yang didapat dari pengurasan dokumen atau data kartu kredit nasabah itu si tersangka MA ini bisa melakukan pemesanan tiket transportasi, nah, kemudian voucher hotel, kemudian tiket pesawat dengan melakukan pengurasan terhadap kartu kredit. Di sini juga dijelaskan, kita analisis sebanyak 1.200 data kartu kredit milik orang lain sudah ditemukan di dalam laptop milik tersangka. Artinya sudah banyak yang sudah dilakukan oleh si MA dan rekan-rekannya ini untuk melakukan pembobolan terhadap kartu kredit nasabah. Dari dalam, di sini dijelaskan dari dalam dan luar negeri. Nah ini, kalau kita analisis dari data Kompas. Keuntungannya bisa berkali lipat data kartu kredit milik orang lain. Nah, keuntungannya bisa berkali lipat yang didapat dari pembobolan atau pengurasan data kartu kredit nasabah. Nah, di sini pengungkapan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian eh, dalam melakukan patroli cyber yang dilakukan menemukan Instagram RN yang mempromosikan voucher. Mungkin dari sini masuknya kasus ini yang dilakukan oleh polisi dari patroli cyber melalui Instagram milik RN. Nah, di sini belakangan diketahui voucher hotel merupakan hasil pembobolan. Diketahui voucher hotel itu merupakan hasil pembobolan kartu kredit yang dilakukan oleh MA. Nah, jelas kalau kita analisis dari penyalahgunaan eh, atau istilahnya etik yang dilanggar oleh MA ini, kalau kita lihat yaitu jelas etiknya itu menyalahgunakan data kartu kredit milik orang lain untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Jelas ini sangat melanggar hukum ya. Kalau di etik atau pembelajaran isu etik isu in electronic information system itu merupakan kejahatan dan jelas merupakan pasti ada konsekuensi yang harus diterima oleh CMA ini. Nah, di sini dijelaskan oleh pihak kepolisian, MA melanggar atau dijerat dengan pasal 32 ayat 1, junto pasal 48 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi. Nah, tentang informasi dan transaksi elektronik. Artinya telah melanggar ya, melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun dan denda 2 miliar. Nah, ini artinya penyalahgunaan
eh, pelanggaran ya, penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap dunia teknologi atau etik, yaitu setimpal dengan hukuman eh, pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48. Ya, karena merugikan nasabah jelas merugikan karena bukan hak dari MA untuk mengambil istilahnya itu data ya, data atau menguras eh, isi dari nasabah. Tuh. Nah, kemudian aturan sudah kita jelaskan dan penyalahgunaan yang dilakukan terhadap MA terhadap penyalahgunaan etik di dunia teknologi informasi sudah kita jelaskan. Mungkin saran ya, masukan atau tips dari saya untuk IT mania ya. Mungkin eh, yang pertama itu jangan bagikan informasi ya. Jangan sekali-sekali kalau eh, sahabat IT mania punya kartu kredit, itu jangan sekali-sekali menyebarkan informasi kartu kredit kalian itu secara umum. Artinya membagikan informasi kartu kalian, kartu kredit kalian lewat email atau lewat telepon atau lewat pesan singkat, jangan. Hindari hal tersebut karena di situ bisa menjadi celah masuk pelaku kejahatan di dunia cyber untuk mengambil atau meraup isi dari baik itu rekening ataupun kartu kredit kalian. Nah, kemudian aktifkan fitur keamanan transaksi. Nah, kalau bisa kasih notifikasi. Kalau transaksi melalui SMS bisa ataupun email bisa. Kalau m-banking misalkan, nah, m-banking itu kan kalau kita habis melakukan penyetoran itu kan ada notifikasi pemberitahuan. Nah, itu bisa diaktifkan. Itu menjadi salah satu keamanan transaksi bagi kita di kartu kredit ataupun di eh, perbankan ya. Itu tipsnya. Kemudian gunakan kartu kredit virtual saja untuk belanja online. Nah, jangan fisik. Nah, sekarang ini kan ada yang namanya kartu virtual ya. Kalau nggak salah untuk belanja atau online gitu. Jaga kerahasiaan PIN dan password. Nah, ini juga password dan PIN kalau bisa jangan juga ditaruh di dalam handphone ya. Karena apa ya? Seandainya handphone rusak ataupun handphone hilang, itu juga akan bermasalah. Bisa juga dicuri dari lewat handphone kita yang hilang ataupun handphone kita yang rusak. Itu ya. Hati-hati mengenai kerahasiaan PIN dan password. Gunakan koneksi yang aman. Nah, jaringan WiFi. Jaringan WiFi itu jangan terlalu yang publik ya. Usahakan kalau bisa ya yang aman atau VPN ya, private lah, supaya tidak mudah dilacak. Periksa laporan transaksi secara berkala, artinya ketika kita sudah melakukan transaksi, usahakan kita coba cek laporan apa benar atau enggak pengeluaran yang kita keluarkan sesuai dengan laporan yang ada di sistem. Tuh. Selanjutnya, gunakan teknologi keamanan kartu. Hati-hati dengan finishing atau skimming. Nah, waspadai ya, waspadai email, email ya, email atau pesan teks yang mencurigakan, yang intinya meminta informasi ya, meminta informasi kartu kredit kita atau teman-teman, jangan dikasih karena itu
salah satu celah juga ya, celah untuk si pelaku ini masuk ke dalam sistem yang ada di kartu kredit kita atau m-banking kita. Segera laporkan jika kartu hilang. Segera laporkan ya. Segera laporkan jika kartu kredit kita hilang, ATM kita hilang. Supaya apa? Supaya bisa diblokir nah, oleh pihak bank. Jangan sampai nanti kalau hilang dibiarkan, nanti ditemukan ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, disalahgunakan. Nah itu bisa berbahaya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan eh, tugas ya, tugas etik isu dan electronic information system dari penyalahgunaan ya, penyalahgunaan atau penyalahgunaan teknologi informasi dan etik yang dilanggar dalam penggunaan teknologi informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat IT mania ya, dan bisa di apa ya, disebarkan mengenai hal-hal yang positif ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.